Entrepreneurship zaman dulu itu gue harus jadi sukses. Entrepreneurship zaman sekarang itu banyak sekali. Apa tuh? Gue harus kelihatan sukses. Profesi-profesi yang ada di zaman sekarang itu entrepreneurship atau bukan? Bukan, kalau entrepreneurship itu kan karakter ya. Oke. Entrepreneurship itu adalah sebuah karakter yang ada di diri kita, yang meliputi tiga pilar kuat ya. Satu, semangat keberpeluangan. Entrepreneur tuh yang jago nyari peluang atau jago ngelihat peluang. Opportunis lah ya. Opportunis yang dulu gue nggak suka dia orangnya opportunis. Sebenarnya opportunis itu adalah, menurut gue motivator itu nggak ada salahnya ngomong apapun. Oke. Karena tugas mereka itu membangkitkan api. Oke. Tugas mereka. Oke, kita coba nggak ngomongin motivatornya deh, nanti ada yang tersinggung. Bukan, maksud gue justru gue mau Oh, meluruskan. oke. Ya, Neil, gue mau tanya deh, menurut lu ya, apa sih perbedaan entrepreneurship zaman sekarang ini dan zaman dulu? Dan kira-kira ada nggak sih yang bisa diperbaiki mungkin kalau ada yang kurang ya di yang zaman sekarang? Gue mungkin melihat gini, entrepreneurship zaman dulu itu kan jalannya itu nggak secepat sekarang. Oke. Mereka itu benar-benar highly skillful, highly dedicated, highly committed. Oke. Menurut gue zaman dulu ya, karena information nggak semudah sekarang. Oke. Terus orang di zaman dulu tuh mungkin tuntutannya lebih ke work hard. Oke. Kalau sekarang no kan play lebih hard ke, ya. no play hard, jadi work hard aja gitu. Oke. And kalau sekarang kan ada work smart, Iya. ya kan. Mungkin entrepreneurship sekarang itu bedanya sama dulu. Dulu itu entrepreneurship itu punya satu prinsip. Entrepreneurship zaman dulu itu gue harus jadi sukses. Entrepreneurship zaman sekarang itu banyak sekali. Apa tuh? Gue harus kelihatan sukses. Oke. Nah yang perlu diperbaiki, lu jangan mau lagi jadi entrepreneur yang kelihatan sukses, Oke. tapi jadilah entrepreneur yang jadi sukses. Bahkan kalau bisa menjadikan orang-orang sukses. Itu perbedaannya, berarti itu yang perlu diperbaiki ya. Iya, salah satu yang gua bisa kepikiran deh gitu. Oke. Sisanya ya paling integrasi. Kalau orang masih nyangkut di area konservatif, ayolah transformasi digital nggak harus masif kok. Yang penting jalan ke arah sana. Terus yang tadinya mungkin zaman dulu itu, you lihat aja skill aja berubah gitu. Zaman dulu tuh programmer tuh nggak begitu dihargain. Zaman sekarang programmer tuh sangat dihargain gitu kan. Zaman dulu orang kenapa mau jadi insinyur, jadi dokter, itu istilahnya baku lah ya, jalur-jalur baku gitu. Zaman sekarang jadi YouTuber oke. Jadi TikTok dancer oke. Jadi opportunity-nya lebih banyak sebenarnya. Cuman standarisasinya jadi kacau. Jadi kita harus lebih bisa value talent, value skill, bukan value degree. Degree bukan menjadi satu-satunya faktor. Ya bukan acuan utama. Iya. Oke. Gitu. Dan itu semua tadi yang lo sebutin tadi, profesi-profesi yang ada di zaman sekarang itu entrepreneurship atau bukan? Bukan, kalau entrepreneurship itu kan karakter ya. Entrepreneurship itu adalah sebuah karakter yang ada di diri kita, yang meliputi tiga pilar kuat ya. Satu, semangat keberpeluangan. Entrepreneur tuh yang jago nyari peluang atau jago ngelihat peluang. Opportunis lah ya. Opportunis yang dulu, gue nggak suka dia orangnya opportunis. Sebenarnya opportunis itu adalah value dari entrepreneurship. Oke. Cuman konteksnya yang positif ya. Kedua adalah lu punya management skill. Dan juga lu punya strategi. Gue penasaran nih, lu kan mindset hacker nih. Yang namanya entrepreneur tuh sama seperti manusia lain, yaitu ada yang namanya ketakutan. Bisa nggak sih yang namanya entrepreneur itu takut gagal? Satu. Kedua, kalau ditakut gagal tuh overcome-nya gimana gitu? Bro, kalau ngomongin takut gagal itu generic topik banget ya. Jadi I think setiap orang pasti ada rasa takut. Karena takut itu adalah fundamental emotion
ya kan? Tapi zaman dulu kayak entrepreneur bonek semua. Oh iya, karena mereka nggak overload with information. Oh. Mereka nggak masuk ke dalam kompetisi gue harus kelihatan sukses. Mereka punya motivasi gue mau jadi sukses. Oke. Jadi untuk itu segala rintangan mereka lalui. Kedua, speed. Zaman dulu tidak dituntut orang tuh bisa jadi hebat itu jangka waktunya 20 tahun, 30 tahun. Sekarang orang tuh mau jadi hebat kalau bisa dalam 2 tahun. Nah itu kan tekanan juga, karena temen gue buka startup dapat funding $2 juta, gue belum apa-apa, misalnya. Iya. Nah itu kan temennya kelihatan sukses, belum tentu sukses, baru dapat funding loh. Bukan company-nya menghasilkan profit $2 juta, bukan, beda. Jadi kalau kembali ke topik takut gagal itu standar banget, cuman kuncinya adalah fokusnya yang diganti. Apa sih yang membuat gue, apa kira-kira yang membuat gue gagal, daripada gue ngomongin gue takut gagal. Karena kalau gue ngelihat apa potensi yang kira-kira bisa membuat gue gagal, setidaknya gue tahu gue mungkin mencoba sesuatu, kalau nggak works ya gue coba jalan yang lain. Pastinya kalau kita bicara entrepreneur, orang secara awam ingetnya tuh pasti ya pokoknya ujungnya gue buka usaha gitu kan. Memiliki usaha sendiri itu udah disebutnya misalnya entrepreneur. Tapi orang itu yang melangkah ke sini, ke titik ini, akan ada selalu bayang-bayang nanti gue kalau gagal tuh gimana ya. Aduh. Ya seperti yang lo bilang, kalau dulu tuh kenapa orang nekat-nekat ya karena tidak punya limited of time untuk gue harus sukses gitu ya. Ya udah berjalan seperti seharusnya, biarkan opportunity yang datang gitu ya. Dan kalau sekarang tuh semua pada takut gagal, dan lo gimana sih ngehacknya tuh gimana? Gue kasih lo kalimat hacknya. Kita harus belajar untuk menggagalkan kegagalan. Waduh, kayaknya agak rumit ya. Agak rumit nih. Coba diulang. Kita harus belajar untuk menggagalkan kegagalan. Konteksnya di sini bukan gue yang gagal, tapi cara gue yang gagal. Oke. Jangan pernah lo takut gagal karena cara-cara lo bisa membuat itu gagal. Namanya juga lo belajar. Emang lo tahu semuanya dari awal kan? Enggak. Iya. Tapi jangan sampai kegagalan itu menjadi labeling I failed. Beda loh. My strategy failed, itu beda sama I failed. Iya, iya. My strategy failed, so I should find another strategy. I should find another way. Bukan I failed. Oke, berarti ketimbang ngomong I failed, akan lebih bagus pepatah zaman dulu ya. Banyak jalan menuju Roma ya. Yes, betul. Jadi jalan satu ketutup, failed, ya nggak apa-apa. Bukan gue yang gagal. Romanya itu gue masih bisa pergi. Betul. Ya kan? Cuman Caranya aja yang belum tepat. Oke. Nah, tapi banyak banget kan motivator di luar yang ngomong lu pasti sukses, lu pasti bisa kaya. Sukses adalah birthright lo, hak hidup lo, gitu kan. Nah itu gimana ya? Padahal kan ternyata pada kenyataannya seperti yang gue udah sempat singgung sebelumnya ya. Not everyone is born as a entrepreneur gitu. Ya, tapi kan motivatornya nggak ngomong lu harus jadi entrepreneur. Motivatornya cuma ngomong lu pasti sukses. Ya. Sukses menggagalkan atau sukses gagal melulu, kita kan nggak tahu. Iya. Cuman misalnya diangkut-angkutnya hak Anda udah sukses dan sukses itu entrepreneur. Hidup sukses. Menurut gue motivator itu nggak ada salahnya ngomong apapun. Karena tugas mereka itu membangkitkan api. Tugas mereka. Oke, kita coba nggak ngomongin motivatornya deh, nanti ada yang tersinggung. Bukan. Maksud gue justru gue mau meluruskan. Jadi motivator itu nggak ada yang salah. Motivasinya selama itu dorongannya baik, dorongannya positif, membuat lo berapi-api, itu menurut gua it's okay. Gimana kitanya mengelola informasi yang kita dengar, yang kita terima, yang kita nonton, terus kita cerna, kita maknainya gimana, itu penting.
Jadi kalau ada orang bilang sukses is your right, emang itu hak lu. Hak lu adalah untuk menjadi sukses, tapi kewajiban lu harus kerja keras. Kalau kewajiban lu rebahan, terus lu ngarepin sukses, ya itu kan kacau bro. Oke. Jadi sebenarnya buat semua yang nonton dan ikutan seminar seperti itu tuh, sebenarnya dia harus benar-benar berpikir ya, nggak bisa telan bulat-bulat ya. Menurut gue semua, bahkan apa yang dibilangin sama emak bapak kita juga, kalau kita telan bulat-bulat kacau ya kan? Jangan potong kuku abis maghrib ya kan? Okay. Ada tuh zaman dulu tuh. Iya. Ada yang bilang itu ada meaningnya secara tradisi, secara filosofi, tapi ada juga logiknya. Zaman dulu lampu nggak banyak, Ya, nanti kegunting gitu. Jadi tapi zaman dulu kan banyak orang nurut-nurut aja ya. Jadi sebenarnya hidup itu kalau kita nurut-nurut aja juga nggak akan kacau. Iya, nggak salah-salah amat, karena orang tua juga pasti memberikan advice yang baik. Motivator juga dibayar untuk bicara yang enak, yang baik. Pendeta pun memberikan arahan yang baik. Maksudnya kalau lu udah dapat level of authority untuk memberikan insight ke orang, lu kan akan memberikan yang baik. Pertanyaannya, kita pernah nggak ngecek yang ngomong itu hidupnya gimana? Ya kan? Itu berat tuh Pak. Ya kan? Berat. Atau karena setiap orang pasti punya challenging, setiap orang punya kegagalan. Lu menjadi seorang motivator, bisa menjadi seorang motivator aja, lu pasti melewati kegagalan berkali-kali. Tapi ini menarik, bentar gue mesti stopin dulu. Gue jadi tergelitik, apakah kalau orang jadi motivator, ternyata hidupnya sebenarnya cuma gagal-gagal aja ya, dia cuma jual ludah aja ya, itu apakah jadi salah atau gimana? Karena kan gini bro, buat gue itu gue udah masuk ke dalam sebuah kotak dalam hidup gue itu, gue udah nggak percaya sama salah benar. Gue percaya sama bermanfaat apa tidak. Nah, kita tetap bisa belajar dari orang yang hidupnya gagal terus, pasti ada manfaat yang bisa kita ambil kan, supaya kita tidak ikutan gagal yang sudah dia jalanin. Gue punya tiga prinsip bro. Prinsip gue adalah satu, selalu belajar dari orang yang gagal. Lu dengerin dari orang yang gagal, lu harus dengerin cerita orang gagal agar lu tahu, lu jangan masuk ke area kegagalan itu, strategi yang sama. Tapi lu juga harus aggressively dengerin orang yang sukses, karena dia akan menunjukkan lu gimana cara dia mengachieve goalnya. Ini yang kedua berarti ya. Kedua. Dan ketiga, lu juga harus percaya sama diri lu bro. Jadi gua nggak bilang lu harus percaya orang yang gagal, gua nggak bilang lu percaya orang yang sukses, tapi gua bilang lu percaya sama diri lu. Lu belajar dari orang yang gagal, lu dengerin dari orang yang gagal, lu belajar dari orang yang sukses, dan lu percaya sama diri lu. Itu prinsip. Kalau lu prinsipnya apa? Ya kalau gue semua pokoknya bisa belajar dari siapa saja, dari kesempatan mana aja. Banyak hal yang kadang secara nggak langsung kayaknya semua orang bilang nih nggak bisa belajar dari sini. Kalau lu tadi langsung coba simplify dengan orang gagal gitu ya, kita bisa dengerin gitu ya. Kalau menurut gue selain dengerin, sebenarnya kita juga ya tadi fase agar tidak jatuh ke strategi yang sama itu sebenarnya kan kita bagian dari proses learning. Betul. Ya bukan cuma dengerin. Kalau dengerin doang ntar lu lupa. Berarti kan lu mesti belajar kan, lu mesti resapin dia juga supaya kalau tandanya begini tuh gue sudah ternyata indikator gue sudah masuk ke area kegagalan yang dilakukan oleh orang itu. Betul. Supaya gue kalau bisa gue jangan masuk ke area itu gitu. Jadi kalau gue akan belajar dari siapa aja, dan justru kalau gue malah kebalik ya, orang yang sukses itu dipelajarin, cuman nggak semua yang orang sukses ngomong itu pasti betul ya. Karena situasinya yang berbeda, kondisinya berbeda sama kita. Memang mungkin dia tahu apa yang kita nggak tahu, makanya dia lebih sukses daripada kita di titik tertentu. Tapi nggak tentu semua yang dia bicara bisa diaplikasikan di titik hidup kita. Ya.
Jadi justru ini yang kita malah lebih harus hati-hati kalau gua. Ya, jadi bisa belajar dari dia, mempelajari, mendengarkan. Tapi please be wise. Nggak bisa semua-muanya pasti kita bisa terapkan. Gua terapkan dalam hidup gua. Iya. Berarti kan lu menjelaskan tidak boleh menelan informasi bulat-bulat kan? Betul. Ya udah. Iya. Kita berarti balik ke sana. Gak boleh. Iya, setuju. Cuman tadi kita jokes sedikit lah ya. Dan tadi yang gunting kuku nggak boleh digunting malam-malam, maghrib gitu ya. Sama kayak orang bicara jangan makan di depan pintu. Gue belum pernah dengar itu malah. Oh ada, jangan makan di depan pintu. Katanya kata orang tua tuh sulit jodoh, ya kan. Sebenarnya jelas kenapa nggak boleh makan depan pintu. Kalau orang makan ditabrak bro. Iya benar. Bukan jadi berkah kan? Iya kan. Makanya orang tua sendiri bilang gitu. Lagi makan kadang ditabrak orang mau keluar masuk pintu. Ya. Jadi nasihat itu ada baiknya. Betul. Didengerin sama siapapun. Baik orang gagal, orang sukses. Namanya nasihat tetap nasihat. Iya, benar. Ya kan? Kita harus dengerin yang mana kita bisa ingat, kita praktekkan. Karena sesukses-suksesnya orang pasti dia pernah gagal. Iya. Tapi dia jarang mau cerita. Segagal-gagalnya orang dia pernah sukses. Sukses untuk gagal. Oke bro, thank you so much for your time. See you in the next episode. Oke, see you bro. Oke.